Bayangin kalau kamu pahlawan super. Industri animasi Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, tetapi kenyataannya masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Di satu sisi, kita memiliki banyak animator berbakat yang mampu menciptakan karya luar biasa, baik dari segi visual maupun storytellingnya. Rakyat di Indonesia itu banyak banget, jadi aku kayak kepikiran Disneyverse-nya versi Indo. Jadi kayak kalau tahu film Moana, mungkin kita bisa bikin versi yang di NTT yang tentang suku yang ada di NTT kan sebenarnya mirip-mirip tuh sama yang di Hawaii. Nah itu kan bisa diangkat jadi kayak animasi juga sebenarnya. Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh industri ini begitu besar. Mulai dari stigma masyarakat yang menganggap animasi hanya sebagai tontonan anak-anak. Aduh, makananku. Gara-gara kamu, gantiin. Hingga masalah internal di dalam studio animasi yang membuat para kreatornya kesulitan bertahan. Penganiayaan karyawan yang dilakukan oleh bos kantor animasi di Jakarta, pemirsa pihak Disnaker Trans Provinsi Jakarta melakukan sidak ke kantor yang berada di Menteng tersebut. Tidak hanya itu, promosi dan monetisasi juga menjadi kendala utama. Harusnya selesai sampai episode 7. Ini episode 6 dari bulan 5, bulan 6 sampai sekarang masih belum ada nih episode 7. Kenapa tuh? Karena capek. Karena capek. Selain capek apa? Selain capek karena saya baru aja tinggal di sini dan membutuhkan duit. Nah, setuju. Nah itu dia, makanya saya kerja kantoran. Gak sempat ya? Nggak sempat apa nih? Untuk poya-poya. Ya masalahnya adsense-nya juga dikit. Gimana mau foya-foya ya? Banyak sekali studio animasi kesulitan memasarkan karya mereka, baik di dalam negeri maupun ke pasar internasional. Karena ya sudah jelas kurangnya dukungan, minimnya platform distribusi yang menguntungkan, serta rendahnya nilai ekonomi dari iklan digital di Indonesia. Selain faktor eksternal, kondisi internal industri animasi di Indonesia juga menyisakan banyak persoalan. Studio-studio lokal seringkali menghadapi masalah seperti manajemen yang buruk, jam kerja yang tidak manusiawi, serta eksploitasi tenaga magang yang bekerja keras tanpa mendapatkan upah yang layak. Situasi ini semakin diperparah dengan kurangnya regenerasi di industri ini. Banyak sekali animator berbakat akhirnya memilih untuk meninggalkan dunia animasi karena lingkungan kerja yang tidak mendukung, gaji yang jauh dari cukup, serta tidak adanya jaminan masa depan yang stabil. Akibatnya, industri animasi di Indonesia sulit berkembang karena kehilangan talenta-talenta terbaiknya. Kalau saya bisa buat Bapak bangga, dan buat Mama juga bangga. Di luar persoalan internal, industri ini juga harus berhadapan dengan berbagai batasan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal sensor. Regulasi yang terlalu ketat seringkali membatasi kreativitas para kreator dalam mengeksplorasi cerita yang lebih kompleks dan menarik. Padahal kan di negara lain animasi tidak hanya sekedar hiburan anak-anak, tetapi juga menjadi medium yang bisa menyampaikan cerita dengan tema yang lebih luas dan serius. Sayangnya di Indonesia keterbatasan ini membuat banyak karya animator lokal sulit berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Dengar dari si Siti, hantunya mukanya merah ya. Badannya tinggi gede. Dengan begitu, banyaknya tantangan yang dihadapi, wajar jika industri animasi Indonesia masih sulit untuk maju. Namun, apakah masih ada harapan bagi industri ini untuk berkembang? Bisakah kita melihat animasi buatan anak bangsa menyaingi produksi luar negeri suatu hari nanti? Film Hollywood seperti The Avengers kerap menyajikan visual efek yang mengagumkan. Ternyata di balik kesuksesan film box office itu ada sentuhan animator dari tanah air. Oke, meskipun dunia animasi Indonesia sudah mulai berkembang, kenyataannya industri ini masih menghadapi banyak tantangan yang sulit diatasi. Dari luar mungkin terlihat bahwa semakin banyak animator berbakat yang muncul dan semakin banyak studio animasi yang mulai memproduksi karya mereka sendiri. Namun di balik layar ada berbagai hambatan yang membuat industri ini sulit untuk maju. Seperti yang saya bilang sebelumnya, salah satu tantangan terbesar datang dari stigma masyarakat. Banyak orang Indonesia masih menganggap animasi sebagai hiburan untuk anak-anak, bukan sebagai medium yang bisa digunakan untuk bercerita secara luas. Akibatnya, ketika ada animasi lokal yang mencoba menawarkan sesuatu yang lebih serius, ya seperti cerita yang lebih kompleks atau tema yang lebih dewasa, seringkali kurang mendapatkan dukungan. Monyet! Nggak usah ngegas dong. Ini udah nggak ngegas. Bandingkan aja deh dengan negara seperti Jepang, di mana anime berkembang menjadi medium yang bisa dinikmati oleh segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Di Indonesia, anggapan ini masih sangat sulit diubah sehingga banyak kreator merasa terbatas dalam mengeksplorasi ide-ide baru. Namun, stigma masyarakat hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah. Jika kita melihat lebih dalam, ada tantangan yang lebih besar di dalam industri itu sendiri. Banyak studio animasi lokal masih menghadapi berbagai persoalan internal, mulai dari eksploitasi pekerja hingga sistem manajemen yang buruk. Ya, tidak jarang animator di Indonesia harus bekerja dengan jam kerja yang tidak manusiawi, dikejar tenggat waktu yang tidak realistis, dan dibayar dengan upah yang jauh dari layak. Bahkan nih ya, magang di beberapa studio animasi seringkali hanya dijadikan sebagai tenaga kerja murah dan diperas habis-habisan tanpa mendapat pengalaman yang benar-benar berharga. Hal inilah yang membuat banyak animator berbakat akhirnya memilih meninggalkan industri ini dan mencari pekerjaan yang lebih stabil, baik itu di luar negeri maupun di industri lain yang lebih menjanjikan. Selain masalah tersebut, studio animasi lokal juga menghadapi tantangan besar dalam hal promosi dan monetisasi karya mereka. Tidak seperti industri animasi di negara maju yang sudah memiliki ekosistem bisnis yang mapan, studio animasi di Indonesia masih kesulitan mencari cara untuk menghasilkan keuntungan dari karya mereka. Pendapatan dari iklan digital seperti YouTube AdSense sangat rendah dibandingkan dengan negara lain, sehingga banyak studio harus mencari alternatif lain seperti menjual merchandise atau lisensi tayangan. Sayangnya, banyak studio kecil tidak memiliki sumber daya atau jaringan yang cukup untuk melakukan ini, sehingga akhirnya terjebak dalam siklus produksi yang tidak menguntungkan. Sekarang mari kita coba lihat lebih dalam. Masalah pertama datang dari rendahnya pendapatan iklan digital, terutama dari platform seperti YouTube. Banyak studio animasi di Indonesia yang mencoba mengandalkan YouTube sebagai sumber utama monetisasi. Tapi sayangnya pendapatan dari iklan di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Sistem monetisasi YouTube bekerja berdasarkan CPM, cost per mile, yaitu jumlah uang yang diperoleh kreator untuk setiap 1000 tayangan iklan. Nah, di Indonesia, angka CPM ini sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat atau Eropa, sehingga meskipun sebuah video animasi mendapatkan jutaan view, pendapatannya tetap tidak sebanding dengan biaya produksi. Akibatnya, banyak studio animasi lokal kesulitan mendapatkan keuntungan hanya dengan mengandalkan iklan digital. Kita sulit hidup gara-gara ya untuk monetize-nya itu susah gitu. Kita bersaing sama beberapa konten kreator TikTok yang harganya sangat-sangat murah. Dan kita gimana cara mainnya dengan harga produksi animasi itu mahal gitu. Dan kita kan nggak bisa kasih harga murah untuk tim kita sebagai bikin animasi gitu. Selain itu, studio animasi lokal juga mengalami kesulitan dalam menjual lisensi tayangan mereka ke televisi atau platform streaming. Ini sangat berbeda dengan Jepang, di mana anime bisa dengan mudah masuk ke stasiun TV atau layanan seperti Netflix dan Amazon Prime. Di Indonesia sendiri, peluang seperti ini sangat terbatas. Stasiun TV nasional lebih memilih untuk menayangkan animasi luar negeri yang sudah populer dan memiliki rekam jejak yang sukses, daripada mengambil resiko dengan animasi lokal yang belum terbukti bisa menarik penonton. Bahkan jika ada animasi Indonesia yang berhasil masuk ke TV nasional, nilai kontraknya seringkali tidak cukup besar untuk mendukung keberlanjutan studio. Sekarang tugasku mengumpulkan lagi 5 mutiara untuk menyelamatkan kerajaan. Lalu, masalah semakin rumit ketika studio animasi lokal terjebak dalam siklus produksi yang tidak menguntungkan. Karena sulitnya mendapatkan pendapatan yang stabil, banyak studio akhirnya bergantung pada proyek-proyek dari klien luar negeri atau perusahaan lain yang membutuhkan jasa animasi. Alih-alih membangun IP sendiri, mereka hanya menjadi jasa penyedia animasi untuk proyek-proyek luar. Ini memang bisa memberikan pemasukan sementara, tetapi dalam jangka panjang, industri animasi Indonesia tetap tidak bisa berkembang karena tidak memiliki karakter atau cerita asli yang bisa bersaing di pasar global. Dan masalah ini diperparah oleh minimnya modal yang dimiliki studio kecil untuk mengembangkan proyek sendiri. Membangun IP yang sukses membutuhkan investasi besar, tidak hanya untuk produksi tetapi juga untuk promosi dan distribusi. Di negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat, studio animasi sering mendapatkan dukungan dari investor, perusahaan media, atau bahkan pemerintah. Namun di Indonesia, akses terhadap pendanaan semacam itu masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak studio tidak memiliki pilihan lain selain mengambil proyek luar agar tetap bertahan.
Goal pribadi saya sebenarnya ya, saya pingin pakai budaya lokal dibikin animated short kayak Pixar atau DreamWorks style. Tapi untuk mencapai itu kan butuh tahapan-tahapan. Masalah lain yang memperburuk keadaan adalah rendahnya apresiasi terhadap animasi lokal dari masyarakatnya sendiri. Banyak penonton di Indonesia masih menganggap animasi sebagai tontonan anak-anak atau sebagai hiburan kelas 2 dibandingkan film live action. Bahkan jika ada animasi lokal yang memiliki kualitas baik, seringkali mereka kalah bersaing dengan animasi luar negeri yang sudah lebih dulu memiliki basis penggemar yang besar. Hal ini membuat studio animasi ragu untuk mengambil resiko mengembangkan proyek ambisius karena takut tidak mendapatkan respon yang baik di pasar. Oh my gosh. I think it might be a ghost. Oh no, it's not. It's just a bird. Lebih parahnya lagi, tanpa ekosistem yang mendukung, banyak animator berbakat akhirnya lebih memilih bekerja untuk proyek luar atau bahkan pindah ke luar negeri. Yaps, fenomena ini sering disebut sebagai brand drain, di mana tenaga kerja berbakat lebih memilih mencari peluang di negara lain yang menawarkan gaji lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Hal ini menyebabkan regenerasi dalam industri animasi Indonesia menjadi sangat lambat, karena setiap kali ada talenta baru yang muncul, mereka cenderung keluar dari industri lokal dan bekerja di luar negeri. Jika siklus ini terus berkelanjutan, maka industri animasi Indonesia tidak akan pernah benar-benar berkembang. Studio animasi akan terus bergantung pada proyek-proyek luar negeri tanpa pernah memiliki IP sendiri yang bisa mereka kembangkan menjadi waralaba yang sukses. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan perubahan besar, baik dari sisi studio animasi itu sendiri, dari dukungan pemerintah, maupun dari kesadaran masyarakat dalam mendukung industri kreatif lokal. Tanpa perubahan ini, animasi Indonesia akan terus tertinggal dan hanya menjadi pelengkap bagi industri animasi global, yang dimana kita tidak akan pernah benar-benar memiliki identitas dan kekuatan sendiri di kancah internasional.